Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya? Semoga baik ya. Di sini saya Alivia Damayanti dan teman saya Siti Maknuna akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman tentang hukum komunikasi. Jika nanti teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan setelah kami menjelaskan hukum komunikasi itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk yang pertama saya serahkan kepada teman saya yaitu Siti Maknuna. Baik, saya akan mengawali presentasi kali ini ya. Kita di sini kan mau membahas hukum komunikasi dan sebaiknya kita seharusnya mengetahui tentang apa itu komunikasi terlebih dahulu ya. Jadi, komunikasi adalah penyampaian informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa sih maksudnya gitu? Kan jadi maksudnya gini, komunikasi secara langsung itu bagaimana kita sebagai seorang komunikan ataupun komunikator itu bertemu secara langsung gitu, bertatap muka secara langsung untuk memberikan sebuah informasi, pesan atau apalah itu. Terus untuk komunikasi yang tidak langsung itu bagaimana Kak gitu kan? Jadi komunikasi tidak langsung itu maksudnya ada melalui media gitu, seperti mungkin melalui televisi kayak di berita-berita itu kan, berita itu kan memberikan informasi gitu loh kepada kita, tapi mereka tuh memberikan informasinya melalui media televisi tadi itu gitu, atau bisa juga melalui media seperti WhatsApp, terus habis itu DM di Instagram, Messenger gitu-gitu. Itu namanya komunikasi tidak langsung gitu. Namun yang ini yang perlu diperhatikan. Terus apa sih Kak maksudnya dari komunikasi efektif itu, apa pengertiannya gitu? Kalian pasti kan bertanya-tanya kan? Jadi komunikasi efektif itu adalah pertukaran informasi, ide atau perasaan yang menghasilkan perubahan sikap. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita tuh kayak mendapat feedback gitu. Feedback itu kayak timbal balik, respon dari lawan bicara kita gitu. Misalnya nih, ada gambaran komunikasi efektif itu seperti ini. Misalnya saya sama Mbak Alivia ya. Saya sama Mbak Alivia itu kan satu kelas di mata kuliah hukum komunikasi. Terus habis itu saya bilang gitu ke Mbak Alivia, gimana nih? Kan kita ada tugas hukum komunikasi, disuruh presentasi ke adik-adik sekitar untuk membahas materi yang telah dibahas dosen kita di hari ini gitu. Nah, kita cari audiennya di mana? Kamu sama aku sekelompok ya gitu. Terus Mbak Olivia bilang, iya aku sama kamu aja gitu. Sama kamu aja. Kita ngerjain tugasnya kapan ya? Kira-kira kamu bisanya kapan? Gitu, kayak sebagainya ya. Terus habis itu kan kita mengerjakan tugas bareng, gini-gini bareng, mengerjakan tugasnya dari A sampai Z bareng, membuat ini ABCD bareng gitu kan, untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan komunikasi efektif. Begitu. Terus ini masuki di pembahasan inti kita, yaitu tentang mengenai hukum komunikasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu hukum komunikasi. Hukum yang mengatur kebebasan dan tanggung jawab antara manusia dalam proses penyampaian pesan baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Siti Maknuna. Kemudian macam-macam media komunikasi itu ada dua, yaitu yang pertama televisi dan yang kedua media sosial. Untuk televisi sendiri itu memiliki dua program, yaitu program faktual dan program non-faktual. Sedangkan untuk program faktual itu program siarannya menyajikan fakta non-fiksi, bersifat nyata dan terjadi tanpa rekayasa, seperti contohnya talk show, kuis, perlombaan, pertandingan olahraga, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu program non-faktual. Program siaran itu yang berisi tentang ekspresi, pengalaman, situasi, dan kondisi individu atau kelompok yang bersifat rekayasa atau imajinatif dan bersifat menghibur, seperti contohnya sinetron, acara-acara hiburan, dan film yang sering teman-teman lihat di televisi. Kemudian untuk media massa sendiri, media elektronik saat ini itu sudah hampir 98% pasti masyarakat mempunyai media sosialnya sendiri-sendiri, seperti media elektronik Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya.
Nah, namun di sisi lain media sosial itu memiliki sifat sensitifnya, yaitu dalam pemerintahan sudah ada hukum IT, yaitu undang-undang tentang mengatur tentang media elektronik, di mana media sosial sebaiknya digunakan sebijak mungkin, tidak hanya untuk mengekspresikan kegiatan yang kita lakukan di media sosial, tapi media sosial juga mempunyai sisi positif yang akan membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti contohnya, kita dapat mengetahui banyak ilmu-ilmu yang sebelumnya kita nggak dapat di sekolah maupun di pendidikan. Kemudian kita dapat mengetahui isi dunia tanpa kita harus datang ke sana gitu. Jadi berbijaklah dalam bersosial media. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.